Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian yang ganteng-ganteng, cantik-cantik? Selamat bertemu kembali dengan Bapak pada kesempatan ini. Pada pertemuan ini, yaitu mata pelajaran simulasi digital, Bapak akan menjelaskan tentang penerapan logika dan algoritma komputer. Berikutnya, KD dan IPK yang akan kita pelajari. Ya, KD atau kompetensi dasar yang kita pelajari yaitu menerapkan logika dan algoritma komputer. Yang kedua, menggunakan fungsi-fungsi perintah komen. Kemudian, indikator pencapaian kompetensi ini ada 5. Ya, yang pertama, menjelaskan konsep logika dan algoritma. Yang kedua, menjelaskan lambung flowchart. Yang ketiga, menerapkan algoritma dalam bentuk flowchart sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, membuat tulisan rincian aktivitas dan runtunan satuan-satuan kegiatan berdasarkan terkait dengan kegiatan seharian. Nyata KD-nya, IPK-nya cuma ada 4. Adapun kode-kode yang 311, 312, dan 411 atau 42 ini adalah kode untuk IPK pengetahuan. Ini kalau angka 3 berarti kompetensi dasar pengetahuan. Yang angka 4 ini berarti kompetensi dasar keterampilan. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu materi yang kita pelajari konsep logika komputer yang pertama. Yang kedua, konsep algoritma komputer. Yang ketiga, notasi flowchart ataupun penyajian bagan flowchart. Yang keempat, membuat program sederhana menggunakan perangkat lunak. Adapun perangkat yang lunak kita gunakan ya itu macam-macam ya. Ada yang menggunakan Visio, ada yang namanya Microsoft Word, kemudian menggunakan aplikasi lain. Rata-rata sekarang aplikasinya sudah membuat bagan flowchart. Lanjut ke materi pertama, yaitu konsep logika komputer. Untuk logika dan algoritma komputer, ini pertama kali diperkenalkan oleh ahli matematikawan Muslim yang bernama Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi, yang sekarang disingkat menjadi algoritma. Logika berasal dari kata Yunani kuno. Ini ada tulisannya, letaknya cuma seperti ini. Yang dalam kurungnya ini maksudnya ada logos, berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Seperti hanya kita ketahui bahwa manusia adalah makhluk yang paling mulia. Kenapa paling mulia? Sebab manusia diberi kelebihan yang tidak diberikan kepada makhluk lain, seperti halnya akal. Dengan kelebihan tersebut, manusia mampu berpikir ya, mana yang benar dan mana yang salah, mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat, mana yang mudarat dan mana yang baik. Asal kata logika berasal dari kata logos yang bermakna hasil nalar yang diutarakan dalam kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika merupakan salah satu cabang ilmu filsafat. Cabang ilmu filsafat yang lain adalah epistemologi, etika, dan estetika. Dalam pemahaman ini, kemudian manfaat mempelajari logika. Ini ada 3. Yang A, ya, pakai ini ya, pakai pointer. Mana pointer Bapak nih? Ini pointernya. Oh, nggak ada. Yang pertama, A, menjaga supaya kita selalu berpikir benar menggunakan azas sistematis. Sistematis itu maksudnya sesuai dengan urutan yang mana dahulu. Yang kedua atau B, membuat daya berpikir menjadi lebih tajam dan menjadikannya lebih berkembang. Yang C, membuat setiap orang berpikir cermat, objektif, efektif dalam berkomunikasi.
Oh, ini ada yang D-nya ya. Maaf Bapak kelewat. Meningkatkan cinta kebenaran dan menghindari kesesatan dalam bernalar. Ini konsepnya seperti ini. Ya, permasalahan diidentifikasi, kemudian dibuat algoritma, kemudian dimasukkan dalam komputer yang sudah memuat urutan-urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah sehingga menghasilkan output dan hasil dari permasalahan yang merupakan jawaban dari pemecahan masalah yang dihadapi. Ini mengkomunikasikan idenya, kemudian menunjukkan solusinya, mengkomunikasikan produk dan jasa, menunjukkan cara kerjanya. Adapun definisi algoritma, ini berdasarkan kata algoritms atau algoritms dalam yaitu diambil dari nama seorang penulis ahli matematika yaitu Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi, yang definisinya adalah yang pertama, langkah-langkah yang dilakukan agar solusi masalah dapat diperoleh. Yang kedua, suatu prosedur yang merupakan urutan langkah-langkah yang terintegrasi antara satu lainnya yang menghasilkan solusi. Yang ketiga, suatu metode khusus yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah yang nyata. Ini menurut Webster dalam kamusnya. Ini tahapan penyelesaian masalah, yaitu mengidentifikasi masalahnya, kemudian dibuatkan model pencarian masalahnya seperti apa, ya. Modelnya bisa ditentukan menggunakan notasi, kemudian narasi, kemudian menggunakan flowchart, ya, kemudian menggunakan pseudocode, kemudian dibuatkan algoritmanya, kemudian dibuatkan kode program, kemudian dieksekusi. Ini dieksekusi data yang didapat dari ini semua masalah tadi ini, kemudian menghasilkan output. Kriteria pemilihan algoritma. Ini ya. Kriteria pemilihan algoritma yaitu pertama adanya output. Nih, mesti ada output. Ya. Kemudian efektivitas dan efisiensi. Nih, agar efektif dan efisiensi. Kemudian jumlah langkahnya yang berhingga. Maksudnya ditentukan hingganya. Kemudian berakhir atau semi algoritma, kemudian terstruktur. Berikut penjelasannya. Kriteria pemilihan algoritma. Maksudnya ada output, yaitu mengacu pada definisi algoritma. Yaitu haruslah mempunyai output yang harus merupakan solusi dari masalah yang sedang diselesaikan. Kemudian efektivitas dan efisiensi, dikatakan efektif jika algoritma tersebut menghasilkan suatu solusi yang sesuai dengan masalah yang diselesaikan. Dalam arti algoritma harus tepat guna, sesuai dengan permasalahan yang ada yang diberikan. Dikatakan efisiensi jika waktu penyelesaian suatu algoritma relatif lebih singkat dan penggunaan memori komputer lebih sedikit. Nah, ketiga, penjelasan tadi pertama ya. Di awal, jumlah langkahnya berhingga. Maksudnya adalah barisan instruksi yang dibuat harus dalam suatu urutan tertentu dan harus berhingga agar masalah yang dihadapi dapat diselesaikan dengan tidak memerlukan waktu relatif lama hingga ya, selesai. Berakhir, proses di dalam mencari penyelesaian suatu masalah berhenti dan berakhir dengan hasil akhir yang merupakan solusi atau berupa informasi yang tidak ditemukan solusinya. Artinya, baik dalam kondisi solusi ada atau tidak ada, proses akan tetap harus berakhir dan berhenti. Lanjut. Istilah algoritma dalam algoritma, istilah lain dalam algoritma dikenal dengan semi algoritma yang tadi di dalam kurung ya, yaitu suatu prosedur yang hanya akan berhenti jika mempunyai atau menghasilkan solusi. Sedangkan jika tidak menghasilkan solusi, maka proses tersebut akan berjalan tanpa henti. Itu maksudnya ya. Terstruktur di sini yaitu urutan barisan langkah-langkah yang digunakan harus disusun
sedemikian rupa agar proses penyelesaian tidak berbelit-belit. Sedemikian hingga bagian-bagian proses dapat dibedakan dengan jelas mana bagian input, proses, output sehingga memudahkan user melakukan pemeriksaan ulang. Ingat ya, proses komputer itu ada input, proses, output. Ini adalah penyajian atau notasi algoritma. Ada 3 macam cara penyajian algoritma. Yang pertama, menggunakan bahasa sehari-hari, untai kalimat deskriptif yang dijelaskan. Kemudian menggunakan pseudocode yang mirip dengan kode sebenarnya, dan nantinya notasi ini bisa diterapkan ke berbagai macam program komputer. Kemudian yang ketiga, menggunakan alir bagan. Alir atau bagan ataupun menggunakan simbol-simbol. Ya. Contoh menggunakan narasi ataupun tadi di sini untaian kalimat deskriptif. Contoh, ini algoritmanya ya. Prosedur pengiriman surat kepada teman. Yang pertama, tulis surat pada secari kertas surat. Kemudian ambil sampul surat atau amplop. Setelah ditulis dan diambil sampul, masukkan surat ke dalam amplop. Kemudian tutup amplop dengan lem atau perekat. Tulis alamat surat yang dituju pada amplop. Jika tidak ingat, terlebih dahulu ambil buku alamat dan cari alamat yang dituju. Kalau sudah ketemu, lalu tuliskan alamat tersebut pada amplop surat. Tempelkan perangko pada amplop surat ya sebagai jasa pengirimannya. Kemudian bawa surat ke kantor pos untuk diserahkan pada pegawai pos atau langsung menuju ke kotak bis surat untuk dimasukkan surat dalam kotak bis surat. Ini untuk penulisan menggunakan kode bahasa semu atau pseudocode yang mirip dengan kode instruksi program sebenarnya. Ini ya. Prosedur akar kuadrat. Bukan, ini kita akan membuat menghitung luas dari segitiga. Maaf ya, ini nanti Bapak hapus. Ya. Baca bilangan bulat positif yang diinput. Nah, ini ada ya dinyatakan A itu adalah bilangan bulat yang menyatakan alas. Ini alas ya, bukan alat alas. T dinyatakan dengan tinggi, L dinyatakan dengan luas. Adapun prosedurnya ataupun urutan langkahnya yang dibilang sistematis. Pertama, untuk menghitung luas segitiga, masukkan nilai alas. Misalnya A-nya berapa? Misalnya A-nya 2. Kemudian masukkan nilai tinggi. Misal tinggi berapa? Tingginya 3. Hitunglah luas sama dengan buka kurung alas kali tinggi dibagi 2. Kemudian cetak luas. Ini namanya pseudocode dari notasi penulisan algoritma. Yang nantinya ini bisa diterapkan dalam berbagai macam bahasa pemrograman. Entah itu Visual Basic, kemudian Pascal, kemudian di sini pakai menggunakan COBOL, ya, kemudian pakai C++, DLP dan apapun programnya yang bisa diterapkan. Contoh ketiga, yaitu menggunakan bagan alir, yaitu diagram. Diagram alur atau flowchart yaitu penyajian algoritma berupa diagram yang menyatakan atau menggambarkan susunan alur logika dari suatu permasalahan. Ya, ini seperti ini. Ya, dengan statement program atau penggalan program contoh. Ya, ini start. Start ini menyatakan mulai program. Mulai start. Kemudian masukkan alas. Ini simbol untuk input output. Nih. Ya. Output agak mirip kotak miring seperti ini ya. Jajaran yang begini. Kemudian masukkan tinggi. Nah, ini persegi panjang menyatakan proses. Kemudian cetak, ini gambar seperti bentuk kertas ya, lembar kertas ini cetak. Kemudian stop, berhenti. Memulai dan mengakhiri program menggunakan simbol seperti ini. Nah, read alas atau masukkan alas atau baca alas ini. Kemudian read tinggi, masukkan nilai tinggi ini atau baca nilai tinggi yang diberikan. Tadi misalnya luas alas 2, kemudian tingginya 3. Kemudian hitung luas sama dengan luas alas kali tinggi dibagi 2. Ini prosesnya. Read luas, ini cetak ya. Entah itu cetak ke lembar kertas atau ke layar monitor. Nah,
Ini kalau dalam bahasa Pascal nih, WT ini cetak ke layar. Seperti ini, berhenti. Adapun simbol-simbol kocek yang tadi saya sampaikan ini seperti ini. Ya, ini menyatakan arus data, flow direction symbol. Itu simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol lain. Simbol ini disebut connecting line. Ini yang menghubungkan. Ini yang tadi dibilang terminator. Simbol untuk memulai dan mengakhiri dari suatu kegiatan atau program. Ini ya, akan dibaca ya. Ini simbol konektor. Ini simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses pada lembar halaman berbeda. Ini untuk proses, ini simbol untuk operasi manual, hanya dilakukan secara manual, tidak dilakukan komputer. Ini ya, ini misalnya ditandatangani, kemudian distempel. Nah ini risiko manual ya. Kemudian decision ini menyatakan kondisi ya, jika benar kiri, jika salah ke kanan. Nah ini menggunakan if, ini menyatakan keputusan. Kemudian ini simbol input output. Input output, kemudian ini simbol manual input menggunakan keyboard misalnya ya. Nah, simbol preparasi untuk mempersiapkan penyimpanan yang digunakan sebagai tempat pengolahan storage. Nah, ini untuk melaksanakan suatu bagian subprogram. Nah, ini lihat ya, ini untuk display, menampilkan layar monitor. Ini untuk media penyimpanan dari disket ya atau flash disk. Ini simbol untuk magnetic tape, ini untuk program hard disk. Nah, simbol ini kartu. Nah, ini simbol untuk dokumennya tadi. Ya. Oke. Kemudian program adalah perwujudan dan implementasi teknis algoritma yang ditulis dalam bahasa pemrograman tertentu sehingga dapat dilaksanakan oleh komputer. Nah, ini macam-macam program nih, atau disebut juga aplikasi untuk membuat atau bahasa pemrograman ya, untuk membuat suatu aplikasi. Nah, ini program baik mempunyai syarat benar, berlaku umum untuk beragam data ya, kemudian mudah dibaca, mudah dimodifikasi dan dikembangkan, efisiensi dalam penggunaan ruang dan waktu, kompleksitas rendah. Nah ini ya, belajar memprogram kayak belajar bahasa pemrograman. Belajar memprogram adalah belajar tentang metodologi pemecahan suatu masalah, kemudian menuangkannya dalam suatu notasi tertentu yang mudah dibaca dan dipahami. Ya, belajar memprogram ya. Atau kalau bahasa kalian sekarang coding. Belajar bahasa pemrograman berarti belajar memakai suatu bahasa, aturan tata bahasa, instruksi dan tata cara pengoperasian compiler, dan memanfaatkan instruksi tersebut untuk membuat program yang tulis hanya dalam bahasa itu saja. Banyak sekali ya bahasa pemrograman. Tadi bilang kan ya, ada Visual Basic, kemudian Pascal, C++, kemudian lagi nama Delphi, ya, kemudian ada banyak sekali bahasa pemrograman. Nah, ini ada beberapa paradigma dalam pemrograman, ya, prosedural, terstruktur, paradigma fungsional, paradigma deklaratif, logika, paradigma object oriented, ya, paradigma kongruen, sarana object oriented, event programming. Ini beberapa paradigma dalam pemrograman. Jadi ada macam-macam bahasa pemrograman yang ada sekarang ini, ya, ada seperti paradigmanya ya. Nanti ya, insya Allah ya, saya rasa kita ketemu lagi, nanti kita bahas insya Allah materi ini, dan juga insya Allah pertemuan minggu depan kita akan membahas materi selanjutnya tentang peta minda. Dari saya, dari Bapak, terima kasih. Semoga semua sehat walafiat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.